Krisis fentanyl menjadi perang yang tak terlihat, menghantui Amerika Serikat. Data mengejutkan memperlihatkan bahwa lebih dari 107.000 jiwa warga Amerika kehilangan nyawa akibat overdosis pada tahun 2022 saja. Dengan fentanyl menjadi penyebab kematian utama bagi usia 18-45 tahun. Namun, kejanggalan ini bukan semata-mata berasal dari Amerika, melainkan dari jantung industri farmasi di Tiongkok. Mengapa China menjadi sorotan? Sebagian besar fentanyl, zat sintetis yang 50 hingga 100 kali lebih kuat dari morfin, berasal dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang diakui mendapat dukungan dari Partai Komunis Tiongkok. Mereka tidak hanya beroperasi secara legal di Tiongkok, tapi juga menerima subsidi dan dukungan dari pemerintah. Makin membingungkan, Tiongkok menolak tudingan bahwa mereka menjadi penyebab krisis fentanyl di Amerika. Mereka menyalahkan korupsi obat keras dari perusahaan farmasi besar, kelemahan hukum Amerika, dan budaya glorifikasi narkoba di Amerika. Tetapi, kebingungan ini menjadi sumber ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia. Kisah Opium Wars pada abad ke-19 menyorot bagaimana Tiongkok merasakan abad yang memalukan. Dahulu, Tiongkok menjadi sasaran perdagangan opium dari Inggris yang akhirnya memunculkan perang. Kini, dengan tudingan bahwa Tiongkok membalas dendam dengan mengirim fentanyl, konflik bersejarah itu kembali mencuat. Namun, krisis fentanyl bukanlah konflik antara dua negara semata. Perang melawan narkoba menuntut langkah tegas dari Amerika. Beberapa usulan termasuk intervensi militer terhadap kartel narkoba Meksiko, pengetatan undang-undang, serta penanganan permintaan domestik yang tinggi. Krisis fentanyl tidak hanya soal politik dan ekonomi, tapi juga soal kemanusiaan. Di balik statistik dan strategi geopolitik, ada ribuan nyawa yang hilang dan keluarga yang terpukul akibat overdosis. Mungkin, solusi terbaik adalah kerjasama antar negara, perusahaan, dan masyarakat untuk mengakhiri perang yang merusak ini dan menyelamatkan nyawa-nyawa yang terancam. Kesimpulannya, krisis fentanyl tidak hanya sekadar masalah narkoba di Amerika Serikat, tetapi juga mencerminkan konflik yang lebih dalam antara negara-negara dan kepentingan politik serta ekonomi. Tiongkok menjadi sorotan karena menjadi sumber utama fentanyl yang masuk ke Amerika, dengan dugaan bahwa hal ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk memanfaatkan kelemahan Amerika dalam permintaan narkoba. Sementara itu, sejarah Opium Wars menggambarkan bagaimana dampak traumatis dari penyalahgunaan narkoba dan konflik dagang dapat mempengaruhi hubungan internasional. Respons yang diambil oleh Amerika, termasuk pertimbangan untuk intervensi militer terhadap kartel narkoba Meksiko, menunjukkan bahwa krisis fentanyl dianggap sebagai ancaman serius yang memerlukan langkah-langkah tegas. Namun, di tengah semua ini, kita tidak boleh melupakan bahwa krisis fentanyl juga merupakan krisis kemanusiaan yang merenggut ribuan nyawa setiap tahunnya. Solusi terbaik mungkin adalah kolaborasi antara negara-negara, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah ini, menyelamatkan nyawa, dan mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan yang melanda akibat penyalahgunaan narkoba. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menyimak.